Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, saya telah menyiapkan data mengenai berat badan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Magelang tahun 2021. Tahap pertama untuk membuat tabel frekuensi, kita cari tahu terlebih dahulu jumlah dari data yang ada. Untuk menghitung jumlah data, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count, kemudian buka kurung, lalu blok semua data yang ada. Setelah itu enter, maka kita akan mengetahui jumlah dari datanya adalah 26. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai terkecil, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, kemudian buka kurung, lalu blok semua data yang ada. Setelah itu enter, maka kita akan dapat mengetahui nilai terkecilnya adalah 39. Untuk nilai terbesar, kita gunakan rumus sama dengan max, kemudian buka kurung, lalu blok semua data yang ada, kemudian enter. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai terbesarnya adalah 66. Selanjutnya, untuk menghitung range, kita tinggal mengurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Setelah itu enter. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah kelas, kita bisa menggunakan rumus target, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,322 kemudian dikali log n, tanda kali dalam Microsoft Excel menggunakan simbol bintang, kemudian log n adalah log dari jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada 26, kemudian enter. Maka kita akan mendapatkan jumlah dari kelasnya. Selanjutnya, untuk panjang kelas, kita gunakan rumus sama dengan range dibagi dengan jumlah kelasnya. Setelah itu enter. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tepi bawah dan tepi atasnya. Untuk tepi bawah, kita mulai dengan nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 39. Sedangkan untuk nilai terbesar kita gunakan rumus sama dengan tepi bawah ditambah 5. 5 di sini adalah panjang kelasnya, kemudian dikurang dengan 1. Setelah itu enter. Selanjutnya, untuk tepi bawah kita gunakan rumus sama dengan tepi atas ditambah dengan 1. Setelah itu enter. Kemudian tarik sebanyak 6 kolom sesuai dengan jumlah kelas, baik tepi bawah maupun tepi atasnya. Maka kita akan mendapatkan nilai dari tepi atas dan tepi bawahnya. Kemudian untuk interval kelas, kita gunakan rumus sama dengan concatenate, kemudian buka kurung, lalu blok tepi bawahnya. Setelah itu berikan tanda pemisah dan blok tepi atasnya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa interval kelasnya sesuai dengan tepi bawah dan tepi atas. Setelah itu tarik sebanyak 6 kolom sesuai dengan jumlah kelasnya. Kemudian, untuk menghitung frekuensi, kita blok terlebih dahulu kolomnya, kemudian masukkan rumusnya. Rumus dari frekuensi yaitu sama dengan frekuensi, lalu buka kurung dan blok semua data yang ada, kemudian beri tanda titik koma, lalu blok bagian tepi atas. Setelah itu tutup kurung dan tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Maka akan keluar nilai dari frekuensi pada masing-masing interval kelas. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah dari frekuensi dengan menggunakan rumus sama dengan sum
kemudian buka kurung dan blok semua frekuensinya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka kita akan mendapatkan jumlah dari frekuensinya. Di sini jumlah frekuensinya sama dengan jumlah data yang ada. Selanjutnya untuk frekuensi relatif kita gunakan rumus sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah dari frekuensinya, jumlahnya adalah 26, kemudian dikali dengan 100. Ingat, tanda kali dalam Microsoft Excel menggunakan simbol bintang, kemudian tekan enter. Maka kita akan bisa melihat frekuensi relatif dari interval yang pertama. Selanjutnya kita tarik sebanyak 6 sesuai dengan banyaknya interval dan frekuensi. Selanjutnya kita akan membuat diagram dari tabel frekuensi yang telah kita buat. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu interval dan frekuensinya, kemudian masuk ke insert dan pilih diagram. Kita buat diagram batang terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk diagram dari tabel frekuensi yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Diagram berat badan siswa SMKN 1 Moilong tahun 2021. Kemudian saya akan ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan. Di sini saya ingin menggunakan background hitam. Lalu kita atur size hurufnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Kita blok terlebih dahulu interval dan frekuensinya. Kemudian kita masuk ke insert dan pilih diagram garisnya. Nah, di sini sudah keluar bentuk dari diagram garis. Kemudian saya akan mengubah namanya terlebih dahulu. Diagram berat badan siswa kelas 12 SMKN 1 Moilong tahun 2021. Kemudian saya akan ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan saya. Di sini saya ingin menggunakan background hitam. Kemudian saya akan atur size dari hurufnya ini. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan dari bentuk diagram batang dan diagram garisnya. Selanjutnya kita akan buat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita blok terlebih dahulu interval sampai dengan frekuensi relatif. Kemudian kita masuk ke insert, lalu pilih diagram lingkarannya. Setelah itu, saya akan mengganti backgroundnya agar hitam sesuai dengan diagram batang dan diagram garis yang telah saya buat. Lalu saya akan ganti namanya diagram berat badan siswa kelas 12 SMKN 1 Moilong
tahun 2021. Kemudian saya akan atur size hurufnya agar sesuai dengan diagram batang maupun diagram garis. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tabel frekuensi beserta diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkarannya. Tentu saja untuk bersiswa ini kita lebih tepat menggunakan diagram batang, karena dari diagram batang ini kita bisa mengetahui masing-masing frekuensi dari tiap interval kelas. Sedangkan untuk diagram garis ini cenderung memperlihatkan naik turunnya berat badan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu ya video pembelajarannya, semoga dapat bermanfaat.